Jadi kalau kita pas Ramadan sampai males, akhirnya softnya berkurang, itu berarti itu murni sikap kita loh. Setan sudah nggak terlibat karena setan dibelenggu. Ini bahaya. Nah makanya di bulan Ramadan harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baca tadi asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya tadi. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah mulai memasuki Babak penyisian. Namanya babak semifinal ya berarti. semifinal. Oke. Mulai pertengahan ini sudah semangatnya semakin menurun ini, Ustaz. Nah, terus banyak fenomena itu di masjid-masjid, musola-musola, itu jamaahnya juga semakin ke depan itu. Semakin maju ya. Semakin maju itu. Nah, itu gimana itu, Ustaz, fenomena seperti itu? Nah, kita perlu waspada karena dalam riwayat kan sebutkan kan ketika bulan Ramadan surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Jadi ada ketiga kata kunci, surganya dibuka, nerakanya ditutup, setannya dibelenggu. Jadi setan ini nggak goda kita selama Ramadan. Jadi kalau kita pas Ramadan sampai males, akhirnya softnya berkurang, itu berarti itu murni sikap kita loh. Setan sudah nggak terlibat karena setan dibelenggu. Ini bahaya. Nah makanya di bulan Ramadan harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baca tadi asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya tadi. Nah fenomena gejala di masjid-masjid mulai naik ke sana itu karena ya tadi kita dikasih persepsi bahwa kira-kira yang urusannya sama cuti, urusannya sama mudik, urusannya sama kebutuhan. Karena kalau sudah 10 hari terakhir itu softnya maju, tapi yang ke mall banyak. Jadi orang sudah beralih ke mallnya. Takut kalau lebaran nggak bisa pakai baju baru, padahal bajunya dipakai cuma sekali. Ya pas lebaran itu, habis itu ya nggak tahu kapan pakainya lagi. Nah, dalam menyikapi ini seharusnya kita menjadi lebih bijaksana ya. Jangan sampai kita tidak bisa mengelola waktu, tidak bisa melihat waktu dengan sebaik-baiknya sehingga rawan tadi melewatkan masa-masa momen indah begitu saja. Nah, termasuk momen untuk tarweh, termasuk momen untuk beramal sholat dengan cara sholat berjamaah. Itu sofnya naik terus. Nah, naik ini mudah-mudahan dia hanya geser ke masjid lain. Bukan geser nggak sholat, bukan geser nggak jamaah lagi, bukan geser, itu aja sebetulnya. Jadi itu agak sedikit wajar. Nah, mudah-mudahan tetapi soft masjidnya Mas Eko di Noyokerten ini itu menurun, tetapi ternyata mereka berpindah ke masjid kampungnya masing-masing, di kampung halaman maksudnya. Itu harapan kita, dia nyusutnya itu adalah ditransfer ke tempat lain, bukan nyusut kemudian betul-betul murni nyusut. Nah ini menjadi masalah gitu. Nah itu yang harus kita antisipasi. Oleh karena itu menjaga stamina amal soleh itu penting, makanya yang membuat orang-orang itu ampuh itu adalah istiqomah. Jadi Nabi ketika istiqomah beliau ini mendapatkan mukjizat. Nah kalau kita karena bukan Nabi, kalau istiqomah insya Allah dapatnya karomah. Karomah itu adalah suatu posisi ya kayak mukjizat tetapi beda dengan mukjizat ya. Kalau mukjizat untuk Nabi dan para Rasul, kalau karomah ini untuk para wali-wali yang dia punya kelebihan yang atas izin Allah dia bisa ini bisa itu gitu kan, itu seperti itu. Nah jadi monggo kita paling penting istiqomahnya ya, jangan sampai kita di awal gebar semangat tapi habis itu pleret, itu kan jadi masalah. Ya, tetap semangat apalagi di babak-babak semifinal yang sudah mulai tumbang pada entah pergi kemana. Kita nggak boleh suudzon, kita husnudzon, siapa tahu mereka mudik dan menggeser tarwahnya di kampungnya, menggeser sholat wajibnya di kampungnya, menggeser amal-amal sunnahnya di kampung halamannya. Mudah-mudahan itu bukan dia karena capek, malas. Gitu. Terima kasih, tetap semangat, jangan sampai puasa kita kendor, kasih semangat terus karena kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.